Adiaksa di seluruh Indonesia, senang sekali rasanya pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi di Podcast TV Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dengan suasana yang berbeda. Karena biasanya kita podcast di studio podcast di kantor, hari ini kita podcast di salah satu kebun milik salah satu BUMN di wilayah Jawa Timur. Kelihatan nggak sih dari kamera? Kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan karena di sini agak kabut sedikit gitu. Nah, jadi seperti biasa Sobat Adiaksa, hostnya bukan host baru. Saya Riris, calon jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 bapak-bapak tampan dan 1 ibu cantik di pojok sana yang berbaju biru. Kita kenalan dulu nih, tak kenal maka tak sayang Sobat Adiaksa. Kalau udah kenal mau sayang, urusan nanti, oke? Mulai dari mana nih Bapak yang mau kenalan? Bapak yang mana dulu? Yang sebelah saya. Oke, boleh. Halo Sobat Adiaksa, perkenalkan saya Hening Indra Leksana, Kepala Divisi Pemasaran PT Rolas Nusantara Mandiri, salah satu anak perusahaan dari PTPN 12. Wow, jadi ada lagi ternyata PT Rolas ini nanti ya. Sabar ya Sobat Adiaksa, sabar. Ditahan dirinya, nanti kita spill semuanya. Ayo Bapak yang di sebelahnya. Terima kasih Sobat Adiaksa, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gugulwatani Aksani Takwin. Biasa dipanggil Aksan. Saya di sini sebagai manajer kebun Wonosari yang sedang kita tempati sekarang ini. Ada kebun Wonosari, berarti ada kebun selain kebun Wonosari. Nanti, sabar, ditahan dirinya, ditahan. Mas yang di sebelahnya. Halo Sobat Adiaksa, perkenalkan nama saya Giri Parulian Malau. Saya sebagai staf sub bagian hukum aset, bagian sekretaris perusahaan di kantor direksi PTPN 12. Ini juga Mas, yang ini juga sepertinya banyak isu-isu yang seru nih untuk dibahas sama Masnya. Ibu yang di sebelahnya, monggo. Hai Sobat Adiaksa, ketemu lagi saya Feby, jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Setelah sekian lama nggak muncul ya di podcast, akhirnya muncul juga hari ini dengan suasana yang beda. Seru banget ya ini kita. Sering dong kita podcast. Udah lama vakum, sekalinya muncul di ruang terbuka hijau. Dan rombongan lagi, biasanya kita cuma podcast berdua. Sekarang rame banget. Rame ya sekarang ya. Rame-rame. Di udara yang segar lagi. Betul Pak. Oke, jadi Sobat Adiaksa, sebelum kita ngobrol sama bapak-bapak keren dan ibu cantik yang ada di sebelah saya, perlu saya informasikan bahwa acara ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kami sudah melakukan PCR test sebelum kami take video ini. Pertanyaan pertama nih Pak, ini pertanyaan dasar banget. PTPN itu apa sih Pak? Yang mau jawab Bapak yang mana? Bapak yang mana? Saya dulu aja ya. Oh boleh. Kelihatan yang paling senior ya? Iya, yang paling senior, Kalau senior ini konotasinya kayaknya nggak enak. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih sudah diberi kesempatan kepada tim podcast Adiaksa Kejari Kabupaten Malang. Jadi PTPN 12 itu adalah singkat kepanjangan dari PT Perkebunan Nusantara 12, yang mana merupakan salah satu anak perusahaan dari PTPN Holding Nusantara di Jakarta, yang berpusat di Jakarta. Nah, mulai dari Aceh sampai dengan Sulawesi ada PTPN 1 sampai dengan 14. PTPN 1 sampai dengan 7 ada di Sumatera, PTPN 8 sampai dengan 12 ada di Pulau Jawa, PTPN 13 ada di Kalimantan, PTPN 14 ada di Sulawesi. Jadi banyak sekali ya. Tersebar di seluruh Indonesia. Nah, khusus di Pulau Jawa dan di Provinsi Jawa Timur, ini ada PTPN 10, 11, dan 12. Wow, banyak. Jadi hanya ada 3. Kalau di PTPN 8 itu ada di Jawa Barat, PTPN 9 ada di Jawa Tengah. Jadi di Jawa Timur itu ada banyak, ada 3 di antara provinsi di Jawa Timur, di Jawa. Jadi Pak, setelah Bapak tadi kan menyebutkan nih ada PTPN 1, 2, 3 dan seterusnya, dan tempat kita berada sekarang adalah PTPN 12. Apa yang membedakan PTPN ini Pak? Apakah sama? Apa gimana? Apa PTPN 12 ini punya ciri khasnya sendiri gitu? Kira-kira gimana Pak? Nah, untuk PTPN 12 ini adalah merupakan penggabungan
yang dulunya dari PTP 23, 26, dan 27, Bu Hevi. Jadi untuk kenapa dikelompokkan menjadi satu dengan nama PTPN 12? Karena di Jawa Timur ini ada 3 PTPN 10 yang bergerak di bidang komoditi, yang membudidayakan di bidang tanaman tebu dan tembakau. Kalau di PTPN 11 adalah tanaman tebu. Untuk di PTPN 12 ini ada aneka tanaman, mulai dari kopi, teh, karet, kakao, juga ada sekarang mengembangkan tanaman tebu. Jadi banyak komoditasnya lebih variatif komoditasnya Bu Febi. Variatif. Dan juga mengembangkan agrowisata. Agrowisata Agrowisata. juga. Salah satunya di Wonosari, kebun teh kita yang Di tempat Yang kita kita sekarang ini Pak ya. Oke. Nah, jadi Pak tadi kan udah dibahas nih PTPN itu tadi penggabungan. betul. Sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam agribisnis dan agroindustri, dia itu digabungkan sekitar tahun berapa, Pak? PTPN 12 yang digabung tadi sejak tahun 1996. Sudah lama juga ya ternyata. Sudah hampir 25 tahun, seumuran saya lah Pak ya. Hey. Ya kan kita seumuran, maksudnya sama Kita seumuran ya? Maksudnya kita seumuran. Tuh, apa seumuran sama PTPN? Itu makanya. Jadi kira-kira udah kurang lebih 25 tahun. Nah, jadi tadi disebutkan di Jawa Timur itu ada lokasi-lokasinya Betul. terkait dengan kebun-kebunnya PTPN ini. Kalau posisi kita sekarang ini, Pak, kita ada di mana nih, Pak? Kita ada di Kebun Wonosari, lebih tepatnya di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ada di mana lagi, Pak, selain di Kabupaten Malang? Kalau di Kabupaten Malang ini ada 3 lainnya, ada di Bangalan, kemudian ada di Kebun Pancosari, dan Kebun Kalibakar. Oh, jadi banyak. Jadi ada 4 ya? Empat. Ada 4 ya PTPN, kebun Nanti PTPN kita di sini. spill, nanti kita bahas satu-satu kebun-kebunnya PTPN ini. Pokoknya Sobat Adiaksa tahu semuanya seputar PTPN 12 di Jawa Timur. Harus tahu memang. Harus tahu. Pengetahuan umum loh ini terkait dengan BUMN. Nah, jadi Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia, produk-produk yang Sobat Adiaksa bisa lihat di atas meja bukan produk yang baru dilihat sekali ini. Di podcast TV kita saat syuting di studio, produk ini juga sudah sering sekali kami tunjukkan sebagai salah satu bentuk dukungan kami terhadap produk-produk lokal, produk nasional, untuk mendukung supaya masyarakat juga turut serta membeli dan mengkonsumsi produk-produk nasional ini. Nah, untuk membahas ini satu persatu Sobat Adiaksa, saya sudah mendatangkan ahlinya nih. Bapak Hening, bisa diceritain nih Pak sedikit seputar produk ini Pak? Baik Mbak Riris ya, jadi PT Rolas Nusantara Mandiri itu mengelola produk retail. Kopi sama teh retail. Apa itu Pak produk retail? Itu kan itu mungkin apa, banyak teman-teman sobat-sobat yang nggak ngerti. Produk yang bisa ditemukan di market-market ada di sekitar kita dan dalam bentuk packaging. Oh, jadi sudah dalam bentuk kemasan yang bisa langsung dinikmati masyarakat gitu maksudnya ya? Jadi selain kita mengelola produk retail, kita juga mengelola kafe. Ada 2 kafe ya, Kafe Rolas di Surabaya dan juga di Jember. Kalau di Malang sendiri sudah ada kafe Rolas? Belum ada. Dibuka dong Pak, Itu biar harus ada ya. Ya, harus ada nih kayaknya. Nah, jadi kita mengelola produk kopi sama tehnya PTPN 12. Kalau PTPN 12 itu masih sebagian penjualan secara bulky ya, dan juga ekspor untuk produk lokal dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Kita yang kelola adalah PT Rolas Nusantara Mandiri. Oh, jadi ternyata udah ada satu perusahaan khusus yang didirikan untuk pengelolaan produk-produk hasil kebunnya PTPN 12 ini. Betul. Jadi kalau dia sudah punya perusahaan tersendiri untuk mengelola produk ini, harusnya produk ini kualitasnya top, markotop, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Jelas. Keunggulannya apa sih produk ini Pak? Gitu. Jadi kan biar masyarakat juga, daripada produk yang satunya kita produk nasional aja, karena kan sekarang anak muda lagi suka nih nongkrong di kafe ngopi-ngopi gitu kan, lagi suka sekarang lagi musim ngopi nih gitu kan. Apa keunggulannya apa gitu? Yang pertama adalah produk Rolas kayak ini ya, kopi lanang ini ya. Kopi lanang yang mungkin Sobat Adiaksa sudah pernah lihat di toko ya, di toko-toko terdekat. Kita ditanam di kebun sendiri, terus kemudian kita diolah di pabrik sendiri, ditangani oleh ahli-ahli berpengalaman selama puluhan tahun, sehingga cita rasa kualitasnya itu terjamin.
Gitu ya. Kita nggak bilang paling enak karena sekarang perkembangan di masyarakat, Banyak di konsumen jenisnya ya. itu banyak jenis, kopi banyak jenis, pengolahan pun itu juga banyak jenis, teh itu banyak jenis, tetapi kita menjamin bahwa kualitas, mutu, cita rasa adalah yang apa namanya terbaik menurut kami. Nggak main-main ya Pak. Mampu ya, bersaing lah dengan produknya. kopi-kopi yang sekarang kan macam-macam kita di apa? Banyak sekali kalau anak-anak muda sekarang Iya, ngopi sekarang di- emang lagi tren ngopi. Iya kan, gitu. Ada wine coffee, ada maragugip ya. Anak Itu muda. paling mahal apa ya? Kita paling mahal kopi luwak Mas ya. Nah, lo nggak masih. Yang jelas kan kalau kita sebagai masyarakat kita tahu bahwa memang kalau masalah produk itu kita tahu bahwa produk ini memang diproses dengan cara yang benar, yang higienis gitu, dengan apa udah melalui riset sendiri, ada Memenuhi standar mutu ISO. betul. kita Oh gitu ya. sertifikasi. ISO Pak ya, sudah sertifikasi ISO ya. Nah, apalagi itu. Nah, Jadi certified. jadi nggak usah ragu-ragu lagi buat sobat Adiaksa kan buat nggak perlu jauh-jauh impor Iya. kopi kan sekarang lagi Kita punya loh, nggak Makanya itu, main-main. Sekarang kan tanggal 28 Oktober. Berarti kita kan Hari Sumpah Pemuda nih. betul. Nah, harus Mencintai produk produk nasional. dalam bentuk tindakan nyata. Betul. Bukan hanya sumpah saja. Betul Pak, betul. Dan di hari-hari tertentu kayak Sumpah Pemuda ini Rolas banyak diskon, banyak promo-promo yang menarik. Jadi kalau tidak diskon dia harganya berapa nih Pak? Kita macam-macam. Kita ada produk yang premium, kopi premium, teh premium, yang reguler pun juga ada. Rentang harganya kira-kira Pak? Kalau teh kita mulai dari 6.000, 6.500. Yang paling mahal white tea. White tea itu kita jual 100.000 harga di pasaran. Jadi memang bersaing juga, harganya bersaing gitu ya. Jadi emang apa namanya nggak kalah lah sama produk-produk dari luar seperti itu. Cukup bersaing harganya. Nah, jadi Bu Feby kita dengerin doang nih. Ini teh enak, ini kopi enak. Iya. Kita harus cicipin dong. Bisa nggak Pak? Bisa. Boleh nggak? Nanti kita cicipin. Oke, kita cicip kopi dulu. Ini ada beberapa varian teh. Jadi teh itu di dunia itu prosesnya ada 4 macam jenis teh. Ada mulai dari black tea, green tea, orange tea, dan white tea yang paling premium. Itu yang ngebedain apa? Apa pohonnya berbeda atau hanya dari rasanya atau? Nah, sudah asal pucuknya berbeda, kemudian cara petiknya berbeda. Aduh, Cara sampai cara petik. Oh, cara petik yang Kirain tuh beda kalau Pak. metik teh ya udah petik aja gitu. Iya, kirain kita udah petik Udah, aja petik gitu. aja. Kalau gini namanya petik cantik ini. Oh, petik cantik kayak gini. Oh, Kita metiknya beda. Kita oh udah gitu. pakai mesin. Oh gitu. Jadi kita udah pakai mesin. Masih ada manual tapi sedikit. Habis ini kita menjadi mesin semua. Nah, itu ada kalau untuk white tea hanya pucuknya saja. Pucuknya teh Pucuknya ya. satu itu. Oh, satu gitu ya. Oh, jadi Nah, memang ini nanti kita ya. jadi memang ini Pak ya. Dari cara memetik teh aja itu bisa membuat apa rasa itu berbeda gitu. Jadi gini, Sudah nah. tiba tehnya. Langsung kita coba aja Bu Feby. Coba dulu. Iya. Boleh taruh Iya. di tengah aja Mbak. Jadi untuk asal pucuknya itu berbeda, kemudian diolah dengan cara yang berbeda menghasilkan rasa yang berbeda. Gitu. Kalau untuk warna sendiri, apakah memang pada saat kan ada white tea, ada orange tea, itu apakah memang Terima beda kasih, Pak? Mbak. Setelah kita Beda. seduh itu warnanya juga berbeda juga. Betul, berbeda. Oh, Jadi gitu. kalau untuk orange tea, untuk orange tea nanti warnanya menjadi orange seperti ini. Ini masih belum diseduh ya. Jadi hanya karena prosesnya saja yang membedakan menghasilkan aroma yang berbeda. Wah, Jadi nggak pakai essence ya? Memang dari tanaman tehnya itu sendiri ya? Iya. Dari jenis pucuk, jadi kalau white tea itu dari pucuknya satu aja. Kalau untuk orange tea atau oolong tea itu pucuk teko plus 1. Oh gitu. ini suatu kehormatan ya Bu Feby. Kita Dituangkan bisa langsung oleh dituangkan manajer langsung. yang Langsung punya ini dari kebun. sebelah kebunnya. Iya. Habis dipetik langsung Dari belakang. iya Pak. Barusan dipetik langsung diseduhkan, kapan lagi nih kehormatan buat kita semua nih ya. Iya. Buat langsung disajikan oleh yang punya kebun sendiri Yang gitu. punya. Sesuai peribahasa kita kan tamu adalah raja. Oh gitu Pak ya. Jadi Oke, saya- kita boleh coba. Coba. Ini tanpa gula ya. Enak. Jadi teh itu lebih sehat diminum tanpa gula. Khasiatnya dapat. Kita bisa menikmati aroma dan rasanya. Enaknya Dan gimana? kita bisa menikmati. Saya bawa pulang ke kosan saya boleh nggak Pak? Ini
Kalau tehnya boleh, tekonya jangan. Oh gitu. Tapi tekonya juga cakep, Pak. Ini orange, kali ini orange, Pak. Orange. Orange tea ya? Orange tea. Gitu. Nah, ntar ini kita nih harus coba satu-satu nih ya. Harus supaya tak cobain, kita- tapi nggak mungkin dicoba sekarang. Nantilah di balik kamera. Sobat Adiaksa nanti ngiler, Bu. Minta ikut Iya, jadi host biar bisa betul. nyobain teh. Dihabiskan dulu mumpung masih hangat. Kalau sudah dingin nanti malah menjadi Iya. meningkatkan asam lambung. Oh gitu ya. Nah, enak ya? Enak. Enak ya, nagih ya. Jadi emang Sobat Adiaksa Pokoknya tak jadi bawa pulang ke kosan ya, Pak, nanti ya. Sobat Adiaksa jadi emang produk nasional PTPN ini nggak kalah bersaing ya dengan produk-produk yang luar. Nah, kalau suka kopi nggak sih? Nggak pada ngopi ya kebetulan. Ngopi, tapi kali ini seri yang ngeteh dulu, Bu. Ngeteh dulu Nanti gitu kita ya. bikin lagi seri yang ngopi. Oh gitu ya, ngopi Di tuh. kebun Bangalan ya. Ya, Oh, boleh, boleh, ya, Pak? boleh, di Boleh kebun ya, yang Pak? Nah, jadi Pak, ini kan tadi udah dibilang nih, kalau produk-produk PTPN ini, kopi rolas ini ataupun tehnya, bukanlah satu produk yang masih susah ditemuin. Nah, tapi kan kita lihat nih sekarang, tren belanja online. Ini ada nggak ya Pak di e-commerce gitu? Ada. Untuk rolas baik kopi maupun teh sudah ada di seluruh marketplace Indonesia. Untuk di toko kita sudah tersebar di Jawa Timur, itu sudah ada di atas 700 toko. Wah, Pastinya banyak ada kayaknya yang sebenarnya udah pusat- banyak. Ya, pusat oleh-oleh, terus kemudian toko tradisional, grosiran, bahkan supermarket itu sudah ada semua di sana. Jadi sebenarnya bukan satu produk yang masih jarang ditemui gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Adiaksa mau gitu, tinggal searching aja, buka aplikasi orange atau hijau teman-teman. Tinggal search aja kopi rolas, teh rolas, check out, free ongkir loh. Dikit lagi mau 11-11. Ikut sale nggak sih Pak 11-11? Ikut, sering. Ada sale, apalagi ada sale tuh kan. Sering loh. Jadi pantengin aja terus. Jangan lupa untuk tetap mendukung produk-produk nasional kita, karena sekarang produk nasional itu nggak main-main kualitasnya. Betul banget. Nah, kita lanjut nih curhat-curhatnya nih Pak. Selama Bapak, buat Bapak yang di tengah boleh? Oh, boleh. Saya selalu siap. Oke. By the way, sebelumnya makasih Pak Hening untuk udah sharing terkait dengan produk-produk kopi rolas ini dan teh rolasnya. Jadi Pak, terkait dengan Bapak kan di sini sebagai salah satu manajer di kebun ini, yang artinya Bapak bertanggung jawab atas operasional kebun ini. Betul. Selama Bapak di sini dan pandemi juga terus berjalan, kebun Wonosari ini salah satu bergerak di dalam agrowisata. Tantangan-tantangan apa nih Pak yang kira-kira dihadapin yang kerasa gitu? Tentunya selama pandemi, pukulan terberat kita adalah agrowisata ya. Jadi mulai dari awal pandemi itu kita ada masa lockdown, pemberlakuan lockdown, kemudian masa new normal itu tidak ada sama sekali tamu, kemudian merangkak mulai naik, ada PPKM. Nah, setelah PPKM level Kabupaten Malang ini turun, sekarang masyarakat sudah antusias lagi untuk kembali ke wisata agro Wonosari, karena di sini ada new spot yaitu Bukit Kunir. Bukit Kunir. Bukit Kunir yang ada di belakang kita sana. Oh di sana Pak Kabut ya? jadi Nggak begitu kelihatan. Ya. Di situ ada Bukit Kunir. Jadi Bukit Kunir ini ada jembatan tinggi dan panjang di atas hamparan teh. Di atas hamparan teh. Seperti kita kayak di atas langit gitu. Begitu Pak ya. Seru banget, kayak seru banget, wajib tuh dari teman-teman semua. Wajib ada sih, sama- wajib. Datang ke sini hadir untuk melihat Bukit Kunir Nah, dan kok- menikmati teh. Kalau selain Bukit Kunir, kita sekarang lagi lokasinya di apa nih Pak? Di mana nih kita sekarang? Kita sekarang ini ada di Anjungan Rolas Hotel. Jadi Anjungan Rolas Hotel. Oh, jadi ada hotel juga. hotel, ada cottage, ada villa, ada wahana outbound, kemudian juga sarana rekreasi lainnya, juga arena camping. Arena camping juga ada di Camping. sini. Sedang kita mau proses ngajukan untuk spot yang lain. Nah gitu. Banyak. Ternyata banyak pilihannya. Jadi untuk Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia yang mungkin mau main ke wilayah Malang, ini wajib ya dicatat untuk kalian kunjungin. Awas aja nggak dikunjungin. Jadi harus ya Bu Jadi kalau Feby. yang selama ini kan yang bosen tuh perginya ke arah Batu, ternyata di Lawang nih ada nih. Ada. Nggak usah jauh, kalau yang dari luar kota, ternyata dari keluar tol aja udah langsung ada nih. Nggak jauh kok tadi dari keluar tol. Ada di apa? 2 exit tol, 2 exit tol Pak ya. Purwodadi Dan Lawang. Lawang betul. Jadi nggak perlu repot-repot kalau ke Batu masih harus macet dulu ya. Betul. berjuang dengan kemacetan. Jadi betul. Jadi emang langsung. jadi Sobat Adiaksa tuh, jadi ada option yang paling
gampang kok buat kalian yang dari luar kota, jadi bisa langsung setelah keluar exit tol dari Purwodadi langsung bisa ke Lawang di Kebun Wonosari, dan nggak jauh juga kok dari jalan utama. Dan Untuk mahal kok. nggak mahal ya Pak Masuknya ya? berapa, Nggak Pak? mahal. Harganya sekitar 25.000. Terjangkau Terjangkau, banget. termasuk harga yang terjangkau. Bisa menikmati seluas 500 hektar ini kebun teh. Nah, jadi pelan-pelan juga PTPN 12 yang khususnya bergerak di agrowisata ini pelan-pelan bangkit nih ya Pak di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kita melangkah ke Mas yang di sebelahnya. Nah, jadi kita udah tahu nih terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Wonosari. ini. Kalau Mas nih kira-kira masalahnya gimana nih Mas? Di bagian hukum ya, di bagian hukum, kalau apa sih yang dihadapi, permasalahan hukum apa nih di PTPN yang sering dihadapin gitu? Ini kan ada 4 nih ya, ada 4 kebun nih. Untuk di Malang. Nah, untuk di Malang. Sebenarnya kalau kita bicara masalah di perkebunan, mau di Malang, mau di Jember, mau di Banyuwangi atau di Ngawi, dimanapun lah, masalah paling utama itu masalah terkait aset tanah. Terkait aset. Karena kami pun sangat mempertahankan aset tanah kami karena modal utama kami dari situ. Iya, kalau kebun ya Kalau asetnya kebun ya lahan asetnya gitu. lahan. Aset paling utama kami itu, makanya kami pun pasti mempertahankan aset-aset kami begitu. Nah, jadi bicara terkait dengan aset nih Mas Gary, selain sedangkan kita membahas aset aja, ini sebenarnya sudah menyentuh ranah hukum. Apalagi kita mengingat bahwa PTPN ini adalah salah satu BUMN yang mana asetnya PTPN adalah aset negara. Ya. Ini sangat erat kaitannya, menyerempet nih dengan kejaksaan. Jadi bisa nggak sih Bu Feby kira-kira sharing sedikit terkait dengan peran kejaksaan di dalam masalah-masalah hukum ini kira-kira seperti apa? Berkaitan banget ya gitu. Jadi karena kejaksaan ini selama ini kan yang masyarakat tahu, yang diketahui oleh masyarakat bahwa kejaksaan ini hanya penuntut umum. Iya, Kayak mungkin penuntut juga orang. Jadi mungkin sekarang sobat Adeksa juga bertanya-tanya, oh Bu Feby tuh kejaksaan juga, tapi kok Baju biru. kok pakai baju biru, kok berbeda? Iya, kok nggak sama dengan Mbak Riris. Nah, ini juga hari ini nih saya kenapa kok pakai baju biru ini, karena saya hari ini tampil sebagai jaksa pengacara negara. Jadi kejaksaan selain sebagai penuntut umum, selain sebagai jaksa eksekutor, kami juga tampil sebagai jaksa pengacara negara. Nah, ada garis bawahnya tuh, kita pengacara negara. Jadi yang bisa kita adalah mewakili negara. Negara dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun daerah. Juga kita mewakili BUMN dan BUMD. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalnya mewakili masyarakat, nggak bisa, karena kami memang jaksa pengacara negara. Nah, di sini pemberian jaksa kami sebenarnya sama dengan pengacara swasta. Pada umumnya. Betul. Cuman yang kami wakili adalah negara. Jadi kalau apabila seperti kayak PTPN ini kan BUMN, bagian dari negara juga pemerintah. Jadi kalau memang PTPN memiliki masalah hukum, misalnya terus menggandeng kami, bisa banget gitu. Jadi bisa banget minta bantuan hukum kepada kami, karena kami juga ada beberapa, kami ada 5 nih item. Tupoksinya Betul. Di kejaksaan itu ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara, di mana kita memiliki 5 tindakan yang bisa dilakukan, Pak. Yang pertama itu kita ada memberikan pemberian jasa hukum dalam bentuk bantuan hukum. Konsultasi. Iya, bantuan hukum ini kita berikan memang kepada BUMN, BUMD, pemerintah kota maupun daerah. Ini dalam hal kita mewakili pemerintah atau negara untuk di bidang melalui jalur litigasi atau non litigasi. Jadi bisa di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kemudian kita juga ada penegakan hukum, kita ada pertimbangan hukum, kita ada pelayanan hukum, dan ada tindakan hukum lain. Kalau pelayanan hukum itu kita memang ke masyarakat, Pak. Jadi masyarakat bisa nggak sih, kalau orang kok berarti kan nggak bisa nih masyarakat masuk nih ke kejaksaan. Bisa, tapi hanya sebatas pelayanan hukum. Jadi misalnya masyarakat datang hanya bisa untuk konsultasi. Tapi kalau untuk minta kami sebagai pengacara tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang warga itu kalau mau konsultasi di kejaksaan udah lihat. Udah serem ya. Serem duluan. Padahal sebenarnya kami membuka peluang untuk masyarakat untuk datang. Bisa untuk masyarakat kita masalah apa aja, walaupun pelayanan hukum itu ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Misalnya masyarakat mau datang untuk konsultasi mengenai perkara pidana pun masih tetap kami layani seperti itu. Jadi Sobat Adiaksa,
kejaksaan ini bukan hanya sekedar kayak yang selama ini terlihat sidang apa segala macam, Betul. bahwa ternyata banyak hal di dalamnya, termasuk dengan pelayanan hukum kepada masyarakat umum, bukan hanya BUMN, BUMD atau pemerintah pusat ataupun daerah. Banyak hal yang bisa dilakukan kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang selalu mengutamakan pelayanan, Betul. tertib, cepat, dan sangat, pokoknya kita berorientasi pada pelayanan. Betul. Saya minum lagi ya. Boleh Boleh, Pak, boleh, silahkan. Kok Iya. jadi saya yang mempersilahkan? Nah, sambil ngobrol. Sambil kita Haus apa doyan, Mas? Aus ya. Oke. Nah, jadi kita lanjut nih. Ke Mas Gary. Tadi kan bicara terkait dengan ada semacam masalah pada aset ya, Mas. Itu masalahnya itu kira-kira garis besarnya seperti apa? Nah, ini udah mulai pengen tahu nih karena orang Kepo. hukum itu udah mulai kepo nih. Jadi gini, ibu-ibu, Ibu-ibu, Sobat Adiaksa. ibu-ibu sobat Adiaksa di seluruh Indonesia. Jadi yang sering kami alami adalah klaim atas tanah. Oh, klaim atas tanah. Siapa nih yang klaim? Klaim dari masyarakat. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Mereka mendasarkan bahwa ini tanah nenek moyang kami, seperti itu. Tanah nenek moyang. Terus mereka ketika mereka klaim dan mereka tidak dapat membuktikan, mereka mencoba penguasaan secara fisik. Oh gitu, ada juga ya seperti itu ya? Ada juga di kami penguasaan secara fisik dengan langsung menguasai, menduduki Menanami. areal kami, ditanami dengan tanaman-tanaman mereka. Kalau di wilayah Malang ada juga perkara kasus seperti itu? Di kebun khususnya untuk PTPN yang di wilayah Malang? Kebetulan ada, Bu. Ada, ada juga. Ada loh, Bu, kebetulan. Di mana? Itu di 2 kebun kami. 2 kebun yang ada di? Di daerah Malang Selatan yang seperti kata Pak Aksen tadi, di kebun Pancur Sari dan di kebun Kalibakar. Di Pancur Sari dan Kalibakar. Kemudian apa upaya yang udah dilakukan? Kalau apabila menemui permasalahan seperti itu? Ya, kami pasti lakukan mediasi lah, Bu. Awal kita coba pendekatan kepada masyarakat, memberi pemahaman bahwa tanah ini tanah negara. Kami pun tidak dapat memiliki tanah itu. Bukan untuk kepentingan personal ya, Mas. Bukan personal. Ini kita diberi wewenang saja oleh negara untuk mengelola aset tersebut. Supaya apa? Supaya kalian olah tanah tersebut, kalian cari hasil untuk dividen juga kepada negara. Akhirnya kembali juga kepada negara. Selain itu, juga kita disuruh untuk memperdayakan masyarakat di sekitar kebun. Seperti itu. Jadi sebenarnya juga masyarakat juga harusnya diuntungkan Mendapatkan keuntungan dengan eksistensinya lahan kebun PTPN ini. Terus dengan ada permasalahan seperti itu, ada dampak nggak untuk kebun sendiri, untuk PTPN sendiri? Banyak, Bu. Banyak dampak yang kami alami. Contohnya, produksi kami yang seharusnya adalah dividen untuk negara ya, atas produksi kami, itu akhirnya berkurang. Itu terhadap kami dan terhadap negara. Kemudian terkait dengan lingkungan sekitar, terhadap masyarakat sendiri. Contoh, Bu, kita misalkan terhadap 700 hektar, kita tuh bisa memperkerjakan sekitar 600 orang lah, misalkan ya per hari. 600 orang bisa kita pekerjakan. Lah, ketika terjadi permasalahan seperti ini, taruhlah setengahnya, 350 hektar dikuasai masyarakat, digarap oleh masyarakat yang sebenarnya notabene bukan masyarakat. Sebenarnya ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kejadian ini. Betul, Pak. Ada oknum-oknum, sehingga yang tadinya kami memperkerjakan 600 orang akhirnya berkurang setengahnya juga. Contoh satu lagi nih yang dampak kerugian ini diderita oleh Indonesia. Kalau kita bilang Indonesia ini semua. Contoh di kebun kami Kalibakar, kami punya kakao, dulu kakao. Dan kakao ini, hasil produksi kakao di Kalibakar ini dapat nama di dunia. Kakao Edel, Pak ya. Kakao terbaik di dunia pada saat itu, sebelum sekitar 98 lah. Kakao terbaik di dunia. Dan saat ini kebun Kalibakar habis
murni dikuasai masyarakat, sehingga kita tidak punya lagi nama kakao terbaik di dunia. Jadi habis ya. Jadi habis ya. Dikuasai oleh masyarakat semua. Betul. Jadi itu kerugian negara juga. Karena apa? Karena kita harusnya bisa memproduksi kakao terbaik, tapi kita akhirnya tidak bisa berproduksi karena lahan itu sendiri sudah dikuasai oleh oknum masyarakat. Jadi kita tidak bisa mengusahakan di lahan itu untuk memproduksi kakao terbaik kita lagi. Betul. Dan ada yang rugi juga loh ya. Ya. Nama besar Indonesia nggak bisa. Iya, nama besar Indonesia tidak lagi berkibar lah, kita bilang gitu, kita di dunia perkakaoan ini. Pendapatan negara juga berkurang karena tidak ada dividen dari penjualan kakao edel tersebut. Tuh, itu untuk kebun kali bakar, Ibu. Salah satu aja itu, Pak. Iya. Salah duanya? Salah dua. Tadi kita sebut kebun Pancusari. Iya. Kebun Pancusari ini juga ada masalah, Bu. Jadi kami juga lagi intens sekarang ini terhadap permasalahan kebun Pancusari. Kami pengen melakukan pencegahan supaya masalah di kebun Pancusari tidak sampai seperti kali bakar nantinya. Gitu. Jadi dalam penguasaan masyarakat juga sekarang? Ada sebagian dalam penguasaan masyarakat. Berapa? Sekitar berapa? Kurang lebih 750 hektar. 750 hektar dalam penguasaan masyarakat. Dan gitu ya? nilai kerugian kami terhadap aset di atas tanahnya masih ya, Bu ya. Itu kami estimasi sekitar 55 miliar. Terhadap aset tanahnya sekitar 500 miliar. Berarti itu nilai kerugiannya juga termasuk sudah diestimasikan terhadap memperkirakan apabila lahan ini produktif. Betul. Diolah oleh PTPN. Betul. Sehingga itu potensi pendapatan negara juga pasti berkurang di situ. Dan yang bermain di situ sebenarnya bukan masyarakat, oknum-oknum tertentu. Itulah yang membuat kenapa ya kok seperti ini, masyarakat hanya dibuat sebagai adu domba. Jadi gitu. setelah sekian banyak penjelasan cerita dari Mas Giri terkait dengan permasalahannya, yang ingin saya tanyakan nih ke Bu Feby nih, Bu. Karena ini kan dia bergesekan antara kepentingan hukum, kepentingan aset negara dan keuangan negara. Itu artinya mengingat PTPN ini BUMN, Kejaksaan khususnya bidang perdata dan tata usaha negara bisa mengambil peran di dalamnya, betul ya, Bu? Betul sekali. Nah, kira-kira peran seperti apa yang bisa diambil Kejaksaan dalam perkara-perkara seperti ini? Jadi kalau tadi masalah penguasaan tanah gitu ya, penguasaan tanah aset negara oleh masyarakat, kita bisa memberikan bantuan hukum ya. Dalam bentuk bantuan hukum ini adalah bantuan hukum non litigasi. Jadi tentu saja bantuan hukum non litigasi ini tentu saja ada surat kuasa dari PTPN menyerahkan kuasa kepada kita sebagai istilahnya kayak kita pengacara negaranya gitu, menguasakan kepada kami untuk dapat memberikan bantuan hukum secara non litigasi. Ini juga salah satu bentuk untuk penyelamatan aset dan pemulihan keuangan negara kan, karena kan ini salah satu tupoksi kita juga gitu. Nah, di sini juga diperlukan kepercayaan nih dari PTPN sendiri gitu. Ya betul. Jadi kalau memang ya betul, nanti apabila memang PTPN bisa mempercayakan kepada kami, akan kami berikan bantuan dalam bentuk non litigasi itu tadi. Nah, seperti apa caranya? Sebenarnya gampang banget kalau tanya. Cukup dengan mengajukan permohonan kepada kejaksaan, kemudian memberikan surat kuasa substitusi kepada kami untuk bisa mewakili PTPN untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Ini kan permasalahan perdata ya, permasalahan perdata. Jadi kami bisa maju untuk mewakili PTPN. Itu bisa dilakukan. Jadi ajukan saja permohonan disertai dengan surat kuasa khusus, akan kami bantu seperti itu. Tidak hanya mendampingi tapi mewakili ya? Iya betul, mewakili. Untuk litigasi bisa nggak, Bu? Litigasi juga bisa, litigasi pun kami bisa. Jadi sama, mengajukan permohonan, kemudian memberikan surat kuasa, kita juga bisa. Karena kan PTPN BUMN ya, jadi kita memang pengacara. Kejaksaan adalah selain penuntut umum juga pengacara negara, jadi memang kita mewakili negara, dalam hal ini BUMN. Jadi keywordnya di sini adalah penyerahan surat kuasa. Betul. Itu kata kuncinya ya, Bu, kuncinya ya? di situ. Sama seperti pengacara-pengacara swasta kan, kalau kita hire pengacara pasti kita juga memberikan surat kuasa. Sama sebenarnya seperti itu. Jadi secara garis besar bahwa Kejaksaan dengan PTPN ataupun dengan
BUMN, BUMD ataupun pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebenarnya bisa bersinergi dengan baik untuk melindungi aset-aset negara. Betul, gitu ya Bu dalam Feby. upaya pemulihan keuangan negara seperti itu. Nah, jadi Sobat Adiaksa, obrolan kita hari ini kualitas banget seperti kualitas teh ini. Iya, betul banget. Jadi sebelum kita mengakhiri obrolan ini, mungkin dari Bapak yang mewakili dari PTPN ada closing statement Pak yang mau disampaikan? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Mas Gary, kemudian juga Bu Feby, ini kami mengharapkan adanya sinergi atau kolaborasi yang tepat dan efektif untuk bagaimana nantinya aset-aset PTPN 12 ini bisa dikawal, bisa diamankan, sehingga kita bisa melakukan produksi, bisa berpenghasilan dalam rangka membangun negeri kita melalui produk-produk kita yang sudah bermutu. Juga ada agrowisata, jadi kita tidak hanya berupaya melalui produksi saja, tapi aset kita berdayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya bisa membawa nama baik negeri kita, Indonesia tercinta, di kancah internasional. Aset ini penting karena modal utama kita untuk melakukan produksi, karena kita notabene adalah perkebunan tanaman keras. Jadi saya bisa menyimpulkan harapan PTPN ini bahwa PTPN bisa bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menjaga aset negara demi kepentingan meningkatkan produktivitas yang menguntungkan negara juga gitu ya Pak. Dari sisi legalnya. Nah, ya. Nah, dari Bu Feby sendiri kira-kira seperti apa nih Bu harapan Bu Feby sebagai jaksa pengacara negara yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terkait dengan isu-isu yang ternyata atau permasalahan-permasalahan hukum yang masih banyak terjadi di BUMN, BUMD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, khususnya PTPN nih yang sekarang jadi teman ngobrol kita Bu. Kira-kira gimana? Jadi sebenarnya tadi kalau saya tadi disebutkan bahwa memang Kejaksaan hadir, ada tupoksi di bidang perdata dan tata usaha negara ada 5, seperti ada penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lain. Dan yang bisa kita berikan untuk BUMN, BUMD, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu ada 3, yaitu bantuan hukum, non-litigasi dan litigasi. Kemudian ada pertimbangan hukum Pak. Di situ juga kita bisa mengajukan seperti LO legal opinion, legal assistant atau misalnya legal audit juga. Kemudian yang ketiga itu tindakan hukum lain. Tindakan hukum lain ini kita hadir sebagai mediator, fasilitator apabila ada pemerintah sesama pemerintah, misalnya BUMN, PTPN, sama instansi pemerintah, sama BUMN ada perselisihan, Kejaksaan bisa hadir di situ sebagai mediator, sebagai fasilitator, sebagai negosiator. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kita melihat lagi kepada permasalahan yang dihadapi oleh PTPN mengenai pengamanan aset, apabila memang PTPN mempercayakan kepada Kejaksaan, gitu, kita bersinergi, bisa menggunakan jasa hukum kami, yaitu di bagian bantuan hukum non-litigasi. Seperti itu. Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia, akhirnya kita sampai di penghujung acara Podcast TV pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan teman-teman dan rekan-rekan dari PTPN. Bapak, terima kasih atas sharingnya. Dan makasih juga buat Bu Feby sudah memperkenalkan Kejaksaan kepada instansi-instansi dan BUMN dan menjelaskan tentang tupoksi-tupoksi Kejaksaan lainnya. Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia, sebelum pamit undur diri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di semua sosial media kami bisa dilihat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Apabila Sobat Adiaksa di rumah ada saran nih, podcastnya bahas ini dong, bisa langsung hubungi kami melalui Instagram kami. Kami akan sebisa mungkin memenuhi keinginan Sobat Adiaksa di rumah. Saya Riris Monika Sari Simarwata SH. Mohon maaf, pamit undur diri apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Di kebun PTPN lagi boleh nggak Pak? Bisa, kita ada banyak kebun nanti. Kebun kopi berikutnya. Boleh. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dah.
Bye.